Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Malam itu, angin dingin berdesir di antara pepohonan lereng desa. Bulan purnama menyorot pucuk daun, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti menari. Di sebuah rumah tua, Bima duduk di lantai, menatap boneka kayu kecil yang baru saja ia temukan di pasar antik. Mata boneka itu tampak hidup, seakan menantang siapapun yang berani memandang. "Ini boneka biasa kan?" Gumamnya pelan, suaranya nyaris tenggelam di hembusan angin malam. Tiba-tiba, tangan boneka itu bergerak sedikit. Bima terkejut, mundur beberapa langkah. Namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Ia mengangkat boneka itu, merasakan getaran halus di telapak tangannya. Kalau ini benar-benar bisa, Bima menghentikan kata-katanya, menelan ludah. Desas-desus tentang peri gaib yang bisa memberi kekayaan instan terlintas di kepalanya. Banyak orang desa pernah membicarakannya, namun tidak ada yang berani mencoba. Bima menggoyangkan boneka perlahan. Seketika, suara lembut namun aneh terdengar, seperti nyanyian jauh dari hutan. "Aku mendengar," desis suara itu, memecah hening. Bima membeku, jantungnya berdebar kencang. Keesokan harinya, ia menemukan kantong berisi koin emas di depan rumah. Seketika, mata Bima berbinar. "Ini nyata," ia berbisik, setengah tertawa dan setengah ketakutan. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat sore menjelang, terdengar jeritan dari tetangga sebelah. Kucing milik mereka mati tergantung di pohon, dengan posisi aneh seakan digoyang oleh tangan tak terlihat. Bima mulai merasa cemas. Apakah boneka itu membawa berkah atau kutukan? Malam berikutnya, ia mencoba menggoyangkan boneka lebih kuat. Ruangan seketika menjadi dingin. Bayangan di sudut berubah menjadi sosok kecil bersayap dengan mata merah menyala. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Bima gemetar, menahan nafas. Peri itu tersenyum tipis, sayapnya bergetar tanpa suara. "Segalanya, tapi ada harga," jawabnya lirih. "Setiap goyangan, sesuatu harus diberikan. Orang-orang terdekatmu akan merasakannya." Bima tersentak. Ia menatap boneka yang kini tampak seperti makhluk hidup. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, namun keserakahan mengalahkan rasa takut. Ia menggoyangkan lagi, berharap bisa memahami batas kekuatan peri. Hari-hari berikutnya, hidup Bima berubah drastis. Dagangannya laris, rumahnya semakin mewah, dan setiap malam suara goyangan terdengar samar dari sudut kamar. Namun tetangganya mulai menghilang satu persatu. Awalnya hanya kucing atau ayam, kemudian sapi, bahkan sepupu kecilnya lenyap tanpa jejak. Suatu malam, saat Bima duduk sendiri, boneka itu bergoyang sendiri di tengah ruangan. "Kenapa kau lakukan ini?" Bima menjerit, menatap sosok kecil yang menari di udara. "Karena kau menginginkannya, segala yang kau raih akan menelan yang lain." Bima menutup mata, jantungnya terasa seperti tercekik. Ia sadar, permainan ini bukan sekedar ritual biasa. Boneka itu bukan alat biasa, melainkan penjaga takdir yang akan menguji keserakahan manusia. Bayangan peri mulai menyebar di rumahnya, merangkak ke setiap sudut. Ketakutan mulai menguasai akal sehatnya. Tetapi keinginan untuk kaya membuatnya tetap menggoyangkan boneka itu, menantang nasib dan menunda kenyataan pahit yang mungkin segera menghampiri.
Malam semakin gelap dan suara goyangan semakin nyata, seolah dunia nyata dan dunia gaib mulai bertabrakan. Di luar jendela, bulan menatap Bima dengan dingin. Peri itu tersenyum penuh misteri, menunggu saat yang tepat untuk menagih harga atas setiap harta yang baru saja diperoleh. Sejak malam itu, Bima mulai merasakan perubahan aneh di sekelilingnya. Rumahnya yang sebelumnya sederhana kini terlihat mewah, dengan lampu temaram yang memantulkan bayangan panjang di lantai kayu. Setiap kali boneka digoyang, ada bunyi samar seperti tawa kecil. Hampir tak terdengar, tapi menusuk tulang. Suatu sore, tetangganya, Pak Joko, datang membawa kabar buruk. "Bima, kau dengar ya? Kucing-kucing di kampung hilang satu persatu. Bahkan kambing Pak Hasan lenyap tanpa jejak," ucapnya sambil mengusap keringat di dahi. Bima menelan ludah, menatap boneka di rak. Aku tidak tahu, mungkin hanya kebetulan," jawabnya terbata-bata. Namun hatinya gemetar. Ia tahu, sesuatu berhubungan dengan boneka itu, dengan goyangan yang setiap malam terdengar samar. Malamnya, boneka bergerak sendiri lagi. Peri kecil muncul dari udara. Sayapnya berkedip merah lembut dan matanya menatap Bima tanpa berkedip. "Kau takut?" Suara itu lirih, mengalir seperti angin dari balik jendela. "Tidak, bukan takut," Bima berbohong. Tangan gemetar saat menggoyangkan boneka. "Aku hanya ingin tahu apa yang kau inginkan dariku." Peri tersenyum tipis. "Segalanya akan datang padamu. Tapi jangan lupa, setiap hadiah memiliki penagihan. Orang-orang di sekitarmu akan merasakannya terlebih dahulu." Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering muncul. Tetangga yang ramah tiba-tiba menghindarinya. Suara jeritan samar terdengar di lorong rumah, padahal tak ada yang terlihat. Ayam di halaman mati dalam posisi aneh. Leher melintir seperti disentuh tangan tak terlihat. Bima mulai merasa bersalah, tapi keserakahan menahan hatinya. Suatu malam, Bima duduk di kamar, memandangi boneka yang bergerak pelan. Suara goyangan terdengar di sekeliling, seakan ruangan bergetar mengikuti iramanya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan kecil berjalan melintasi lantai. "Siapa kau?" teriaknya. Tapi bayangan itu lenyap begitu saja. Keesokan harinya, ia menemui Ibu Sari, tetua desa yang dikenal pandai membaca tanda-tanda gaib. "Kau bermain dengan sesuatu yang bukan untuk manusia," kata Ibu Sari sambil menatap matanya tajam. "Boneka itu, peri itu, mereka menunggu keserakahanmu. Setiap goyanan mengikat hidup orang lain." Bima menunduk. Rasa bersalah mulai muncul, tapi suara peri masih menggema di kepalanya. "Aku hanya ingin sukses, Ibu. Hanya itu." Ibu Sari menggeleng. "Kesuksesan yang didapat dengan menukar hidup orang lain akan membawamu ke jurang yang dalam. Hentikan, atau kau akan menyesal selamanya." Malam itu, Bima mencoba menenangkan diri. Namun, boneka bergerak dengan cepat, lebih liar daripada sebelumnya. Peri muncul, menari di udara dengan gerakan lembut tapi menakutkan. "Kau tahu harga yang harus dibayar, bukan?" bisiknya. Bima terdiam. Tiba-tiba suara tangisan dari luar rumah terdengar jelas, membuat jantungnya seakan berhenti. Ia berlari ke jendela dan melihat kambing tetangganya tergantung di pohon dengan posisi menyeramkan. Angin dingin menembus ruangan, seakan peri itu meniup keserakahan ke dalam darahnya. "Kenapa ini terjadi?" Bima berbisik, suaranya nyaris tenggelam di dalam angin malam. Peri mencondongkan kepala, matanya bersinar. "Karena kau ingin lebih dari yang manusia seharusnya dapatkan. Setiap goyangan, setiap koin, menelan hidup lain." Bima menunduk, gemetar di kursi. Ia merasa kesepian, bersalah, dan ketakutan sekaligus. Boneka itu tampak lebih hidup daripada sebelumnya, mengawasinya seperti makhluk yang menunggu momen yang tepat.
Hari-hari berikutnya, Bima mulai melihat bayangan anak-anak hilang bermain di sudut rumah. Suara mereka menyerupai tawa riang yang tiba-tiba berubah menjadi tangisan pilu. Ia mencoba menahan diri untuk tidak menggoyangkan boneka, tapi setiap malam rasa ingin tahu dan keserakahan kembali muncul, mengalahkan ketakutannya. Di luar, bulan purnama semakin terang, menyorot pepohonan seperti mata peri yang mengintai. Bima sadar satu hal, apapun yang ia raih dari boneka itu, harganya belum terlihat seluruhnya. Dan malam ini, mungkin peri akan menagih hutang. Sejak malam terakhir, Bima tidak bisa tidur. Suara goyangan boneka terus bergema di kamar, meski ia menutup mata dan berusaha mengabaikannya. Setiap langkah di lantai kayu terdengar berat, seakan ada sesuatu mengikuti dari belakang. Di dapur, aroma yang aneh muncul, seperti campuran dupa dan tanah lembab. Ia mendekat perlahan dan melihat bayangan kecil melintasi tembok, bergerak seperti menari tanpa arah. "Ini apa sebenarnya?" gumamnya, suaranya serak. Namun tidak ada jawaban selain desa angin yang menyelinap melalui jendela. Hari-hari berikutnya, tetangga mulai memperhatikan perubahan. Kucing-kucing hilang, ayam mati dengan leher melintir, bahkan beberapa orang desa mengeluhkan mimpi buruk yang sama. Mereka bermimpi sosok kecil bersayap merah menatap dari kegelapan. Bima mencoba mengabaikan semua itu. Ia menggoyangkan boneka sedikit, berharap kekayaan terus mengalir. Dan memang, dagangannya meningkat pesat. Uang datang sendiri, pesanan bertambah, rumah tampak lebih terang, hampir seperti hidup baru. Namun bayangan peri semakin jelas. Malam itu, Bima mendengar bisikan langsung di telinganya. "Kau ingin lebih, bukan?" Suara lembut itu menggigilkan tulang. Ia menoleh, dan peri kecil muncul. Sayapnya bergetar lambat tapi menakutkan. Matanya memancarkan cahaya merah lembut, seakan menilai seluruh hidup Bima. "Apa yang harus kulakukan?" bertanya Bima gemetar. "Aku takut, tapi tidak bisa berhenti." Peri tersenyum tipis, mencondongkan kepala. "Setiap goyangan menambahmu dan mengambil orang lain. Kau tahu itu, bukan?" Bima mengangguk perlahan, menelan ludah. Malam itu, suara tangisan di halaman terdengar nyaring, lebih jelas dari sebelumnya. Ia membuka pintu dan melihat sapi tetangganya tergantung di pohon besar. Posisi tubuhnya kaku dan aneh. Angin dingin menusuk kulit dan tawa kecil peri terdengar di antara pepohonan. Ketakutan mulai merayap masuk. Ia menyadari kekayaan yang ia dapat tidak sebanding dengan penderitaan yang muncul. Namun rasa penasaran dan keserakaan menahan hatinya. Setiap kali boneka digoyang, suara goyangan semakin keras, menguasai seluruh rumah. Keesokan harinya, Bima mengunjungi Ibu Sari lagi. Wajah tua itu tampak lebih serius, matanya menatap tajam. "Kau harus menghentikan ini sebelum terlambat," katanya. Peri itu tidak memberi ampun, setiap hadiah selalu menuntut. Bima menunduk, gemetar. "Aku tidak bisa, aku takut kehilangan semuanya," jawabnya. Ibu Sari menghela napas panjang. "Yang kau takutkan akan datang, lebih cepat dari yang kau kira. Perhitungannya sudah berjalan." Malam berikutnya, Bima mencoba melawan rasa ingin tahu. Boneka digoyang pelan, tapi kali ini tangan peri muncul dari udara, menempel di pundak Bima. Sosok kecil itu menatap langsung, wajahnya pucat, tapi senyumannya menakutkan. "Sudah waktunya," bisiknya. Tiba-tiba cahaya di rumah meredup, dan bayangan anak-anak yang hilang muncul di sudut, menangis dan merintih. Suara mereka membuat Bima menjerit, jantungnya terasa seperti tercekik. Ia mencoba meletakkan boneka di lantai, tapi tangan peri tetap menahannya. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" teriak Bima, air mata menetes. "Karena kau ingin lebih dari yang manusia seharusnya dapat," jawab peri, suaranya menembus seluruh rumah. Bima menunduk, ketakutan menyelimuti setiap pikiran. Ia menyadari satu hal mengerikan. Apapun yang dimulai dengan boneka itu tidak bisa dihentikan begitu saja.
Peri itu bukan alat biasa, tapi penjaga takdir yang haus membayar harga atas keserakahan manusia. Di luar jendela, bayangan pepohonan menari di bawah bulan purnama. Suara goyangan terdengar makin keras, hampir seperti menguasai seluruh desa. Bima tahu, malam ini bukan sekedar permainan. Sesuatu akan menagih hutang pertama, dan mungkin korban pertama sudah menunggu di rumahnya sendiri. Bima merinding, menatap boneka yang kini tampak seperti makhluk hidup. Mata merah peri menatap dia dalam diam, menunggu keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir pelan, tapi terasa menusuk tulang. Bima duduk di lantai ruang tamu, menatap boneka yang kini berdiri sendiri di tengah cahaya lampu temaram. Suara goyangan terdengar keras, seperti ritme langkah kaki yang mendekat dari kegelapan. Tiba-tiba, bayangan samar muncul di sudut rumah. Anak-anak yang hilang beberapa hari terakhir berdiri menatapnya. Wajah mereka pucat, mata kosong, bibir bergetar. "Ini tidak mungkin," Bima berbisik, tubuhnya gemetar. Peri muncul di udara, sayapnya bergetar halus. Matanya merah menyala, menembus seluruh ruangan. "Malam ini, harga harus dibayar," bisiknya lembut tapi menusuk hati. Bima menunduk, menahan air mata. "Tolong, aku tidak ingin ini terjadi," ujarnya. Tapi suara itu hanya mengalir, memenuhi seluruh rumah. Sapi, kambing, bahkan ayam yang sebelumnya hilang muncul di halaman. Semuanya dalam posisi aneh. Suara jeritan dan tangisan bersatu menjadi simfoni menakutkan. Bima menyadari, kekayaan yang ia raih bukan hadiah, tapi pertukaran hidup makhluk lain. "Apakah ini semua kesalahanku?" Bima bertanya, menatap boneka. Peri tersenyum tipis, sayapnya berkedip perlahan. "Kau sudah memilih. Setiap goyangan mengikatmu dengan takdir ini. Setiap koin, setiap kemewahan menelan yang lain." Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela. Seorang tetangga tua, Pak Joko, berdiri terpaku, wajahnya pucat. "Bima, kau harus berhenti. Mereka semua, kau tidak bisa terus begini," teriaknya. Bima menggigit bibir, menatap boneka. Ia tahu, meski ingin menghentikan semuanya, kekayaan dan keserakahan masih mengikatnya. Boneka itu bergerak sendiri, goyangan semakin cepat, seolah menuntut tindakan. Suara tangisan anak-anak terdengar lebih dekat. Mereka melingkari Bima. Matanya memerah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku tidak tahu harus bagaimana," jeritnya. Peri melayang mendekat, suara lembutnya bercampur tawa. "Ini ujianmu. Hentikan dan kau akan kehilangan semua. Lanjutkan dan mereka akan menjadi milikku." Bima menunduk, kesadaran menyelimuti pikirannya. Ia mencoba melepaskan boneka, tapi tangan peri menahan, seakan menempel di pundaknya, menuntun goyangan takdir. Di luar, bulan purnama menyorot pepohonan. Bayangan mereka bergerak seperti menari, menyatu dengan rumah yang kini terasa seperti perangkap. Angin membawa aroma tanah lembab dan dupa, menambah rasa ngeri. Bima memejamkan mata, memikirkan nasib tetangga, anak-anak dan hewan-hewan yang hilang. "Aku tidak ingin ini terjadi lagi," gumamnya lirih. Peri tersenyum, matanya bersinar. "Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Kau harus memilih, Bima, kekayaan atau nyawa mereka. Tidak ada jalan tengah." Bima terdiam. Rasa bersalah dan ketakutan menyatu, membuat tubuhnya lemah. Ia tahu, pilihan yang salah bisa menghancurkan hidupnya selamanya. Bayangan anak-anak semakin mendekat, suara tangisan semakin jelas. Ia menggenggam boneka erat-erat, namun tiba-tiba cahaya merah peri memudar sejenak. Suara bisikan terdengar pelan, hampir tak terdengar. "Kau bisa menolak, tapi konsekuensi tetap akan datang," kata suara itu. Bima menelan ludah. Ia sadar satu hal, malam ini bukan sekedar pertaruhan,
tetapi penagihan pertama dari semua yang telah ia pilih sebelumnya. Peri menunggu gerakan berikutnya, menilai setiap keputusan, sementara bayangan hidup lain sudah menunggu di luar batas kesadarannya. Hening menyelimuti rumah, hanya tersisa suara goyangan boneka yang berderap di lantai kayu, semakin keras, seolah dunia nyata dan gaib mulai bertabrakan. Bima menunduk, gemetar, menyadari bahwa malam penagihan baru saja dimulai dan tidak ada jalan kembali. Malam itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Hembusan angin menembus sela jendela, membawa aroma tanah basah dan daun lembab yang membusuk. Bina duduk di ruang tamu, menatap boneka yang kini berdiri di atas meja, seakan menilai setiap gerak tubuhnya. Suara goyangan terdengar berulang, semakin cepat, seakan waktu sendiri ikut menekan hati manusia yang menatapnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu depan. Bima menoleh, wajahnya pucat. Pak Joko berdiri di sana, matanya merah dan penuh ketakutan. "Bima, kau harus lihat ini," katanya terbata-bata sambil menunjuk halaman. Bima mengikuti, langkahnya gontai. Di halaman, sapi tetangga tergantung dengan posisi menyeramkan, leher melintir ke arah yang tidak wajar, kaki menjuntai tak beraturan. Tanah di sekitarnya basah, bukan hanya darah, tapi sesuatu seperti lumpur gelap yang berkilau. Suara tangisan terdengar samar, tapi jelas berasal dari arah hutan. "Ini aku yang menyebabkan semuanya." Bima gemetar, menutup mulutnya dengan tangan. Pak Joko menggeleng, wajahnya tegang. "Boneka itu bukan sekedar benda. Mereka menunggu keserakahanmu, menagih harga yang sudah lama ditentukan." Bima menunduk, tubuhnya bergetar. Ia menatap boneka di ruang tamu, sekarang tampak lebih hidup dari sebelumnya. Matanya seakan menyala dalam gelap. Perlahan, sosok peri muncul, sayap merahnya berkedip pelan. "Kau menyadari sekarang, bukan?" bisiknya lembut, tapi menusuk tulang. Setiap goyangan mengikat kehidupan lain. Bima menelan ludah. "Aku tidak ingin lagi. Aku ingin berhenti." Suaranya gemetar, setengah menangis. Peri mencondongkan kepala, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Hentikan memang bisa, tapi konsekuensi tetap berjalan. Korban pertama menunggu penagihan, dan itu kau yang harus menghadapi." Suara tangisan anak-anak terdengar lebih jelas, muncul dari ruang tengah. Bayangan mereka menari di dinding, wajah pucat, mata kosong, tangan terulur. Bima mundur, jantungnya terasa seperti ditekan benda berat. Keesokan harinya, ia mencoba menghubungi tetangga lain, memberitahu bahwa sesuatu mengerikan terjadi. Namun sebagian orang desa menghindar, takut mendekat. Kabar tentang hewan yang hilang, tangisan misterius dan cahaya merah di malam hari menyebar cepat. Semua menatapnya dengan curiga, seakan menyalahkan Bima atas musibah yang menimpa mereka. Malam itu, Bima duduk di lantai kamar, menggenggam boneka erat. Peri muncul lagi, kali ini lebih dekat, sayapnya menyebar lebar. "Kau ingin berhenti?" bisiknya, seakan menantang. "Iya, aku ingin semuanya berhenti. Jangan biarkan mereka menderita lagi." Bima menjerit, air mata menetes deras. Peri menatapnya dalam diam. "Hentikan, dan sebagian dari dirimu akan hilang. Lanjutkan, dan mereka akan menjadi milikku." Bima tersentak. Ia menyadari pilihan yang ia anggap sederhana ternyata menjerat dirinya dalam dilema yang lebih besar. Kekayaan dan kemewahan terasa hampa, sementara penderitaan orang lain semakin nyata. Ia menggoyangkan boneka sekali, perlahan, hati-hati. Suara goyangan terdengar berbeda, lebih berat, seperti beban yang menekan seluruh rumah. Di luar jendela, cahaya bulan purnama menyorot pepohonan, bayangan mereka bergerak seperti menari di udara. Angin membawa desah samar, suara tangisan bercampur tawa kecil peri. Bima menunduk, merasakan jantungnya berdetak cepat, sadar bahwa malam ini bukan sekedar ujian, tapi awal dari penderitaan yang tidak bisa dihindari. Di luar, bulan purnama menatap Bima dengan dingin, bayangan pepohonan seakan menari ikuti irama goyangan gaib yang menakutkan. Bima tahu, harga pertama telah menunggu, dan dirinya akan menjadi saksi sekaligus pelaku yang tak mampu menolak. Malam turun dengan cepat,
menutupi desa dalam kabut tebal. Bima duduk di ruang tamu, menatap boneka yang kini tampak lebih besar, lebih hidup. Matanya merah menyala seakan menembus dinding kesadaran manusia. Suara goyangan terdengar berat, berulang, seperti detak jantung yang tak bisa dihentikan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar rumah. Bima melompat, jantungnya berdebar. Ia berlari ke jendela dan melihat Pak Joko terkapar di tanah. Tubuhnya bergetar aneh, mata terbuka lebar menatap kosong ke arah rumah. "Pak Joko!" Bima menjerit, berlari keluar. Namun angin dingin menampar wajahnya, membawa aroma tanah basah dan darah. Suara tangisan terdengar semakin dekat, menyelimuti seluruh halaman. Peri muncul dari udara. Sayapnya bergetar lambat tapi menakutkan. "Kau tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada jalan mundur," bisiknya. Suaranya seperti bisikan malam yang menusuk tulang. Bima menelan ludah, tubuhnya gemetar. Aku tidak ingin ini," katanya, hampir menangis. Namun tangan boneka bergerak sendiri, menuntunnya menggoyangkan perlahan. Suara goyangan kini terdengar seperti langkah kaki di seluruh rumah, menghantui setiap sudut. Di lorong, bayangan anak-anak yang hilang muncul, wajah pucat, mata kosong. Mereka berdiri diam, menatap Bima tanpa berkedip, bibir bergetar. Suara tangisan bercampur tawa kecil Peri. Bima menunduk, ketakutan menguasai seluruh pikirannya. Keesokan harinya, desa gempar. Sapi Pak Hasan ditemukan tergantung di pohon, leher melintir ke arah yang tak wajar. Darah menetes perlahan ke tanah lembab. Anak-anak tetangga menghilang, meninggalkan jejak langkah samar di halaman. Bima menatap semua itu dengan rasa bersalah mendalam. "Ini semua salahku," gumamnya lirih, menahan air mata. Ia tahu setiap goyangan boneka menambah penderitaan orang lain. Kekayaannya terasa hampa meski dagangannya makin laris. Setiap malam, suara goyangan menjadi lebih keras, seolah rumah dan boneka itu menyatu menjadi satu kesadaran yang menuntut. Peri muncul lagi, kali ini menatap langsung ke mata Bima. "Kau sudah memilih," katanya lembut tapi tegas. "Setiap keserakahan harus dibayar, dan malam ini korban pertama menjadi nyata." Bima menunduk, menatap boneka di tangannya. Tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat dingin. Ia tahu pilihan untuk berhenti sudah terlalu terlambat. Boneka bergerak sendiri, menggoyangkan perlahan, menghasilkan suara seperti detak yang menuntut balas. Suara tangisan terdengar semakin dekat. Bayangan anak-anak mengelilinginya. Langkah kaki mereka seakan menembus lantai, menggetarkan hati Bima. Ia menjerit, memohon, "Tolong, aku akan hentikan, jangan ambil mereka." Peri tersenyum tipis, matanya bersinar merah. "Hentikan boleh, tapi sebagian dari mereka sudah menjadi milikku, dan kau harus melihatnya sendiri," jawabnya. Bima menatap keluar jendela. Di halaman, tubuh Pak Joko masih bergetar, namun matanya kini kosong. Bibir bergerak seolah mengucapkan kata-kata yang tak terdengar. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah lembab, darah, dan dupa. Suara tangisan bercampur tawa kecil Peri semakin keras, memutar di seluruh ruangan, menekan pikiran Bima. Ia menyadari malam ini bukan sekadar ujian. Boneka, Peri, dan setiap goyangan adalah jembatan antara dunia manusia dan kegelapan gaib. Setiap tindakan memiliki konsekuensi nyata, dan korban pertama telah menjadi bukti harga yang harus dibayar. Bima menunduk, menggenggam boneka erat, tubuhnya gemetar. Ia tahu penderitaan belum berhenti. Bayangan Peri mulai bergerak lebih dekat, sayap merahnya menyebar lebar, matanya menatap penuh misteri. Malam semakin gelap, suara goyangan terdengar seperti derap langkah yang menghampiri setiap sudut desa. Dalam hati Bima, satu ketakutan jelas. Korban pertama hanyalah permulaan, dan harga yang akan menagihnya selanjutnya mungkin lebih dekat daripada yang ia bayangkan. Kabut malam menyelimuti desa, menutupi setiap rumah dengan kesunyian yang menakutkan. Bima duduk di ruang tamu, menatap boneka yang kini tampak semakin hidup. Matanya menyala merah lembut.
Suara goyangan terdengar seperti detak jam yang menghitung waktu, menghantui setiap langkah. Sejak malam penagihan pertama, desa mulai berubah. Hewan hilang, anak-anak menghilang, dan warga desa menatap Bima dengan rasa takut. Banyak yang menghindar, beberapa bahkan meninggalkan rumah mereka. Suasana mencekam semakin terasa. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Bima menoleh, wajahnya pucat. Tetangga sebelah, Bu Sari, berdiri terpaku, wajahnya pucat. "Bima, kau harus hentikan ini sebelum semuanya hancur," katanya, suaranya gemetar. "Sudah terlambat," Bima jawab lirih, tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Semua ini, aku yang memulai." Bu Sari menatap boneka itu, kemudian matanya melebar. "Itu peri. Kau bermain dengan sesuatu yang bukan untuk manusia. Harga yang kau bayar akan semakin tinggi." Bima menelan ludah. Ia menyadari setiap goyangan boneka bukan hanya membawa kekayaan, tapi menyebarkan penderitaan. Semakin ia menggoyang, semakin banyak korban muncul. Suara tangisan terdengar dari segala arah, bercampur tawa kecil peri yang menembus setiap sudut rumah. Malam itu, Bima mencoba menenangkan diri. Ia menggoyangkan boneka perlahan, berharap bisa mengendalikan keadaan. Namun suara goyangan kini terdengar liar, seperti ritme langkah kaki yang menghantui seluruh rumah. Bayangan anak-anak yang hilang muncul lagi, menatapnya dengan mata kosong, bibir bergetar, suara tangisan semakin keras. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Bima jerit, air mata menetes deras. Peri muncul di udara, matanya menyala merah. "Karena kau ingin lebih dari yang manusia seharusnya dapatkan, dan setiap keserakahan akan dibayar satu persatu." Bima menunduk, ketakutan dan rasa bersalah menguasai seluruh pikirannya. Ia tahu, korban pertama hanyalah awal dari rantai penderitaan yang harus ditanggung. Malam itu, suara goyangan semakin keras, seolah seluruh desa ikut bergoyang bersamanya. Keesokan harinya, warga desa mulai menghilang satu persatu. Sapi, kambing, bahkan beberapa anak yang masih bermain di halaman tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Jejak kaki samar terlihat di tanah basah, membawa aroma tanah lembab dan darah. Bima menatap semua itu dengan rasa bersalah mendalam, tubuhnya lemas tak berdaya. Ia mendatangi Ibu Sari, berharap mendapat nasihat. Wajah tua itu tegang, matanya menatap langsung ke mata Bima. "Kau harus berhenti sekarang juga. Setiap goyangan membawa lebih banyak penderitaan. Peri itu tidak akan berhenti sebelum menagih semuanya," kata Ibu Sari dengan suara tegas. Bima menggenggam boneka erat, jantungnya berdetak kencang. "Tapi aku takut kehilangan segalanya. Aku ingin semuanya berhenti, tapi aku tidak tahu caranya," jawabnya lirih. Peri muncul lagi, kali ini lebih dekat. Sayap merahnya menyebar lebar. Matanya menatap Bima penuh misteri. "Tidak ada jalan mundur. Setiap yang kau raih, setiap harta yang kau dapat, menelan kehidupan lain. Malam ini, penderitaan akan menyebar lebih luas," bisiknya lembut tapi menakutkan. Bima menunduk, tubuhnya gemetar, menyadari satu hal menakutkan. Setiap tindakan membawa konsekuensi nyata. Bayangan anak-anak, hewan yang hilang, dan tetangga yang menghilang mulai menyebar di sekelilingnya, mengelilingi rumah, menatap tanpa berkedip. Angin malam membawa aroma tanah basah, darah, dan dupa. Suara tangisan bercampur tawa peri semakin keras. Rumah terasa seperti perangkap hidup, boneka menjadi pusat dari semua penderitaan. Bima tahu, malam ini bukan sekedar ujian, ini adalah awal dari konsekuensi yang lebih besar, dari penderitaan yang menyebar lebih luas. Bayangan peri mulai bergerak, menuntut balas, dan suara goyangan terdengar di seluruh desa. Dalam hati Bima, satu ketakutan jelas. Korban pertama hanyalah permulaan. Penderitaan akan menyebar, dan dirinya harus menanggung rasa bersalah yang lebih berat daripada harta yang pernah ia dapatkan. Kabut malam menutup seluruh desa, membentuk tirai gelap yang menahan cahaya bulan. Bima berdiri di halaman rumahnya, tangan menggenggam boneka yang kini tampak hidup sepenuhnya.
Mata peri menyala merah, menatap tanpa berkedip. Suara goyangan terdengar berulang, semakin keras, seakan seluruh bumi ikut bergetar bersamanya. Sejak korban pertama, penderitaan menyebar. Hewan hilang, anak-anak menghilang, bahkan beberapa tetangga menghilang tanpa jejak. Desa mulai kacau. Warga berlarian, ketakutan, saling menatap curiga. Semua menuding Bima, meski tidak seorang pun memahami penyebab sebenarnya. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan panjang dari arah hutan. Bima menoleh, melihat bayangan anak-anak yang hilang berdiri di antara pepohonan. Mata mereka kosong, bibir bergetar. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur darah. "Aku tidak ingin ini," Bima berteriak, air mata mengalir deras. "Tolong hentikan!" Peri muncul di udara, sayapnya bergetar pelan tapi menakutkan. "Hentikan? Kau masih memiliki pilihan, tapi konsekuensi tetap berjalan. Malam ini, penderitaan akan mencapai puncaknya," bisiknya. Bima menunduk, tubuhnya gemetar, sadar bahwa kekayaannya kini hanyalah ilusi. Suara tangisan anak-anak terdengar semakin dekat, melingkari rumah. Bayangan mereka menari di dinding mengikuti setiap gerakan boneka. Di lorong rumah, Pak Joko muncul, wajahnya pucat, matanya merah, tangan gemetar menahan tubuhnya. "Bima, kau harus berhenti. Mereka semua menderita karena itu," teriaknya. Bima menggenggam boneka erat, suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku takut tapi tidak bisa menahan." Peri mencondongkan kepala, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Setiap goyangan mengikat lebih banyak kehidupan. Setiap kekayaan yang kau raih, setiap kemewahan menelan yang lain. Dan malam ini, hutang pertama harus ditagih sepenuhnya." Tiba-tiba, suara jeritan dari halaman terdengar lebih jelas. Hewan yang tersisa tampak panik, melompat-lompat tanpa arah. Cahaya merah dari mata peri menyebar di seluruh desa, menimbulkan bayangan menakutkan. Beberapa rumah tetangga terguncang, seakan ada sesuatu di dalamnya. Bima menunduk, tubuhnya lemas. Ia tahu malam ini bukan sekedar ujian, tapi titik balik dari semua penderitaan. Bayangan anak-anak mulai memasuki halaman, melingkari rumah, menatap Bima tanpa berkedip. Suara tangisan bercampur tawa peri memenuhi udara, menekan pikiran dan hati Bima. Di ruang tamu, boneka bergerak sendiri, goyangan semakin liar. Bima mencoba menahannya, tapi tangan peri menahan pundaknya, memaksa gerakan yang menentukan nasib. "Setiap keputusan memiliki harga, Bima," kata peri dengan suara dingin. "Dan malam ini, korban nyata akan muncul." Bima menutup mata, menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari satu hal menakutkan. Penderitaan yang ia ciptakan tidak bisa dihentikan begitu saja. Semua yang hilang, semua yang mati, dan semua yang menjerit kini menunggu balasan. Malam semakin larut. Suara goyangan terdengar seperti gelombang memukul setiap sudut desa. Bayangan anak-anak, hewan, dan tetangga yang hilang bergerak perlahan, menutupi halaman dan lorong rumah. Peri layang di udara, menatap penuh misteri. Sayapnya menyebar lebar, memancarkan cahaya merah yang menusuk hati. Bima menunduk, menggenggam boneka erat-erat. Ia tahu malam ini bukan sekedar penderitaan biasa. Ini adalah puncak dari semua keserakahan, ujian moral, dan ketakutan yang menumpuk. Korban nyata mulai muncul di sekitarnya, menatap tanpa berkedip. Sementara suara tangisan dan tawa peri bercampur menjadi satu irama menakutkan yang tidak bisa dihindari. Dalam hati Bima, satu ketakutan jelas. Malam ini bukan sekedar ujian. Ini adalah malapetaka yang tidak bisa ia hentikan.
dan dirinya harus menanggung semua konsekuensi dari keserakahan yang pernah ia pilih. Kabut malam menutup seluruh desa, membentuk tirai gelap yang menahan cahaya bulan. Bima berdiri di halaman rumahnya, tangan menggenggam boneka yang kini tampak hidup sepenuhnya. Mata peri menyala merah, menatap tanpa berkedip. Suara goyangan terdengar berulang, semakin keras, seakan seluruh bumi ikut bergetar bersamanya. Sejak korban pertama, penderitaan menyebar. Hewan hilang, anak-anak menghilang, bahkan beberapa tetangga menghilang tanpa jejak. Desa mulai kacau, warga berlarian, ketakutan, saling menatap curiga. Semua menuding Bima, meski tidak seorang pun memahami penyebab sebenarnya. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan panjang dari arah hutan. Bima menoleh, melihat bayangan anak-anak yang hilang berdiri di antara pepohonan. Mata mereka kosong, bibir bergetar. Angin malam membawa aroma tanah basah bercampur darah. "Aku tidak ingin ini," Bima berteriak, air mata mengalir deras. "Tolong hentikan." Peri muncul di udara, sayapnya bergetar pelan tapi menakutkan. "Hentikan, kau masih memiliki pilihan, tapi konsekuensi tetap berjalan. Malam ini penderitaan akan mencapai puncaknya," bisiknya. Bima menunduk, tubuhnya gemetar, sadar bahwa kekayaannya kini hanyalah ilusi. Suara tangisan anak-anak terdengar semakin dekat, melingkari rumah. Bayangan mereka menari di dinding, mengikuti setiap gerakan boneka. Di lorong rumah, Pak Joko muncul, wajahnya pucat, matanya merah, tangan gemetar menahan tubuhnya. "Bima, kau harus berhenti, mereka semua menderita karena itu," teriaknya. Bima menggenggam boneka erat, suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku takut tapi tidak bisa menahan." Peri mencondongkan kepala, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Setiap goyangan mengikat lebih banyak kehidupan. Setiap kekayaan yang kau raih, setiap kemewahan menelan yang lain. Dan malam ini, hutang pertama harus ditagih sepenuhnya." Tiba-tiba, suara jeritan dari halaman terdengar lebih jelas. Hewan yang tersisa tampak panik, melompat-lompat tanpa arah. Cahaya merah dari mata peri menyebar di seluruh desa, menimbulkan bayangan menakutkan. Beberapa rumah tetangga terguncang seakan ada sesuatu di dalamnya. Bima menunduk, tubuhnya lemas. Ia tahu malam ini bukan sekedar ujian, tapi titik balik dari semua penderitaan. Bayangan anak-anak mulai memasuki halaman, melingkari rumah, menatap Bima tanpa berkedip. Suara tangisan bercampur tawa peri memenuhi udara, menekan pikiran dan hati Bima. Di ruang tamu, boneka bergerak sendiri, goyangan semakin liar. Bima mencoba menahannya, tapi tangan peri menahan pundaknya, memaksa gerakan yang menentukan nasib. "Setiap keputusan memiliki harga, Bima," kata peri dengan suara dingin. "Dan malam ini, korban nyata akan muncul." Bima menutup mata, menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari satu hal menakutkan, penderitaan yang ia ciptakan tidak bisa dihentikan begitu saja. Semua yang hilang, semua yang mati, dan semua yang menjerit kini menunggu balasan. Malam semakin larut, suara goyangan terdengar seperti gelombang, memukul setiap sudut desa. Bayangan anak-anak, hewan dan tetangga yang hilang bergerak perlahan, menutupi halaman dan lorong rumah. Peri layang di udara, menatap penuh misteri, sayapnya menyebar lebar, memancarkan cahaya merah yang menusuk hati. Bima menunduk, menggenggam boneka erat-erat. Ia tahu, malam ini bukan sekedar penderitaan biasa. Ini adalah puncak dari semua keserakahan, ujian moral, dan ketakutan yang menumpuk. Korban nyata mulai muncul di sekitarnya, menatap tanpa berkedip, sementara suara tangisan dan tawa peri bercampur menjadi satu irama menakutkan yang tidak bisa dihindari. Dalam hati Bima, satu ketakutan jelas. Malam ini bukan sekedar ujian, ini adalah malapetaka yang tidak bisa ia hentikan, dan dirinya harus menanggung semua konsekuensi dari keserakahan yang pernah ia pilih.